Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Demotor. Kali ini kita kedatangan sepeda motor Supra. Keluhannya engkolnya itu nggak mau kembali ya, seperti ini. Sudah ditambahkan tali kayak gini biar bisa balik lagi. Oke, kita lakukan proses pembongkarannya. Yang pertama itu adalah untuk melepas di bagian komponen engkolannya terlebih dahulu ya. Jadi untuk penggunaan ataupun lepas pada bagian engkol ini kita gunakan kunci ring 10 ya. Jadi kita gunakan semacam ini, tinggal lepaskan baut 10 nya yang ada di engkolannya. Oke, selanjutnya adalah melepas pada bagian engkol dengan menggunakan kunci ring seperti ini ya, sangat mudah. Selanjutnya adalah proses pelepasan pada bagian baut knalpot ya. Ini kita lepas dulu karena kalau misalkan tidak kita lepas nanti untuk pembukaan di bagian blok koplingnya itu susah ya, ataupun terhalang dari bagian knalpot. Oke, di sini ada dua buah baut ya ukuran 10 yang harus kita lepas. Dan selanjutnya adalah melepas baut yang ada di bagian belakang ataupun kedudukan dari bagian knalpotnya. Nah, di sini menggunakan kunci sok 12 ya. Kita gunakan kunci sok 12, ada dua ini bautnya, baut 12. Dan selanjutnya kita gunakan kunci sok ukuran 14 ya, karena di sini harus dilepaskan secara keseluruhan. Jadi aplikasi toko kena dong anu. Ya. Ya, anu pang. Ya wes. Berarti ini terakhir oh. Ya. Turun. Oke, setelah dilakukan pelepasan baut 14 nya ataupun umur 14, kita lepaskan juga knalpot ya, agar tidak menghalangi pada saat kita melakukan proses pembongkaran pada bagian blok koplingnya. Nah, di sini harus kita perhatikan untuk penggunaan kuncinya, jangan sampai salah dalam menggunakan kunci. Oke, tahap selanjutnya adalah membuang oli mesinnya terlebih dahulu ya, sebelum kita lakukan proses pembongkaran pada bagian blok kopling. Jadi kalau misalnya kita lepas blok koplingnya, olinya itu sudah aman ataupun tidak akan berjajaran kemana-mana ya. Jadi kita buang dulu bekas oli yang ada di kalter mesinnya. Dan dapat kita lihat untuk oli mesinnya itu sudah sangat hitam ya. Jadi nanti kita tanyakan dulu sama yang punya kendaraan mau sekaligus ganti olinya atau tidak. Karena di sini kan kita hanya menangani untuk penggantian per engkolnya saja ya. Jadi untuk penggantian oli itu tergantung dari yang punya kendaraannya. Untuk tahap selanjutnya adalah melepas pada bagian pijakan kakinya ya, ataupun footstepnya. Ini kita lepas karena biar tidak menghalangi pada bagian pak kopling ketika dilakukan proses pembongkaran. Dan selanjutnya kita siapkan kunci sok 8 untuk melepas pada bagian baut-baut dari bagian blok koplingnya. Kalau misalkan nggak punya ini impact, bisa kita gunakan kunci T8 ya. Nah, untuk proses pembongkarannya seperti ini ya, kita lepaskan semua baut yang ada di bagian blok koplingnya. Nah, terus untuk memberikan keamanan pada bagian perpak ya, kita gunakan gedoran seperti ini ya. Jadi diketok-ketok biar perpaknya itu enggak patah ya. Oke, kita lepaskan dulu untuk di bagian blok koplingnya ya. Kita lepas dulu. Di sini sudah terlepas, dan selanjutnya adalah melihat dulu pada bagian ini per engkolnya yang patah ya. Nah, tidak dapat terlihat ya, karena ini pakai kamera biasa, enggak ada lampunya, jadi enggak terlihat. Oke, kita lanjut untuk melepas ring pengunci dari bagian di engkolnya ya. Ini komponen yang mengkaitkan per dengan kedudukannya ya, dari asnya. Ini kita lepas dulu ringnya itu ya, sudah terlepas. Selanjutnya adalah melepas pada bagian komponen penghubung ya, ataupun pengait dari bagian as engkolnya dengan pegas engkolnya ya. Ini kita lepaskan dengan menggunakan batangan seperti ini yang sudah
diracik ya, ataupun dibuat biar lebih gampang untuk mudah terlepas. Nah, jangan lupa untuk melepas baut yang ada di bagian ini ya, koplingnya ya. Ini untuk plat oli kopling ya, ini plat oli koplingnya itu harus dilepas dulu ataupun dikendorkan dulu, jadi agar lebih mudah untuk melepas pada bagian per engkolnya. Nah, jadi seperti ini ya cara untuk melakukan proses pelepasan pada bagian per engkol. Kalau misalkan nggak mau lepas kopling ya, berarti harus bersabar ya. Kalau misalkan kita mau lepas per engkol tanpa harus melepas kopling, lamanya ya seperti ini ya, kalau misalkan kita tidak melepas pada bagian koplingnya ya. Oke, ini untuk per engkolnya itu sudah terlepas, dan ini adalah bentukan dari patahan yang ada di bagian per engkolnya ya. Oke, jadi seperti itu saja ya untuk cara melepas per engkol tanpa harus melepas pada bagian kopling. Jangan lupa like, subscribe.